Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian penyembahan kita. Bapa, terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagimu. Kami sembah Engkau di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang setia Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang mengerjakan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia untuk selamanya. Kami juga akan setia pada-Mu, Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu
mengisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Untuk selamanya Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau, memuji Engkau buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi pujian dan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keadaan kami yang mengalami keterbatasan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesetiaan Allah yang terus mengerjakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Allah setia dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara, waktu sebelum menikah, saya sangat menyukai lagu ini. Sebab lagu ini berkata, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Dan lagu ini berbicara tentang komitmen saudara. Komitmen yang pertama-tama berbicara tentang kesetiaannya Tuhan. Dan komitmen yang kedua berbicara tentang kesetiaan kita. Dan pada waktu menikah, saya dengan suami saya menyanyikan pujian ini. Melambangkan bahwa Tuhan, sebelum saya menikah, saya setia dengan Engkau. Dan setelah saya menikah, saya berjanji saya akan tetap setia dengan Engkau. Dan puji Tuhan, pujian ini menjadi rema di dalam rumah tangga kami. Sehingga sampai hari ini kami masih tetap melayani Tuhan, saudara. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari.
Kesetiaan-Mu sungguh terbukti, dan benar saudara, kesetiaan Tuhan ada banyak hal di dalam kehidupan kami ketika kami menikah. Yesus itu tetap setia dalam kehidupan kami, dan kami juga berusaha untuk setia. Secara manusia ada begitu banyak goncangan yang terjadi, tetapi Tuhan mengingatkan tetaplah setia, dan pujian ini betul-betul menjadi rema. Tak sekalipun kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Dan bait ref yang kedua, untuk selamanya kukan setia, melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Dan rema firman Tuhan, rema lagu ini pada refrain yang kedua yaitu, untuk selamanya kukan setia. Berbicara tentang kesetiaan dan komitmen kami untuk tetap setia. Dan benar saudara, sampai hari ini kami berusaha untuk tetap tinggal dan melayani Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Allah merupakan sandaran kita. Sebab kita tidak mampu setia, tetapi kesetiaan Tuhan yang memegang tangan kita, memampukan kita untuk setia. Dan Tuhan adalah Allah yang setia dalam kehidupan Daud, sehingga sekalipun Daud up and down, dan kemudian Daud berkemenangan di dalam Tuhan, oleh karena dia bertobat dari dosa-dosanya. Itulah kekuatan dari kesetiaan, yaitu ketika Daud menyimpang ke kanan atau ke kiri, dia kembali kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu akan digoncangkan dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan. Bahkan kesetiaan Daud digoncangkan oleh ujian hatinya sendiri. Saudara, kesetiaan kita akan digoncangkan oleh rupa-rupa angin perubahan yang ada di dunia ini. Ketika dunia digoncangkan di dalam peperangan, dunia digoncangkan dengan iptek yang ada, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu hebat, kesetiaan kita akan diuji apakah kita tetap tinggal berpegang pada apa yang tidak tergoncangkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 22 hingga ayat 29. Saya memberikan tema kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ketika saya membuat renungan pada pagi hari ini, saya melihat bahwa ternyata hari ini sudah tanggal 1 November tahun 2022. Waktu itu sangat cepat sekali berlalu, dan kalau kita diingat-ingat bahwa 3 tahun terakhir ini, sejak tahun 2020 sampai 2022, 2020, 2021, 2022, saudara, ada begitu banyak kejadian rentetan yang kalau kita renungkan itu sangat kejadian yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu kejadian pandemi COVID-19, saudara. COVID-19 dikenal yaitu dari tahun 2019, dan begitu mewabah, memuncak di bulan Maret 2020 hingga 2020, 2021, dan di awal 2022 goncangan itu masih sangat terjadi. Bagaimana pandemi COVID itu sangat mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan kita. Yang pertama yaitu aspek kesehatan. Berbicara tentang kesehatan, itu kematian dan kehidupan itu seperti sebuah selembar kertas tipis yang kalau orang dikatakan dia mengidap penyakit COVID itu tinggal menghitung dengan jari, karena lonceng gereja di daerah kami, itu sewaktu-waktu berbunyi. Kematian itu begitu cepat datang, dan bunyi ambulans itu begitu sering terdengar oleh karena kematian karena pandemi COVID-19. Dan singkat cerita, ada oknum-oknum yang bergerak di balik itu. Kita tidak tahu motivasinya baik atau tidak, saudara, tetapi kita terus saja berdoa dan mengencangkan iman kita kepada Tuhan. Bahkan saya di tahun 2020, di bulan Desember, di akhir tahun, 2 minggu terakhir di tahun 2020, saya mengalami goncangan, saya kena juga COVID. Dan karena di luar sana kejadian begitu
rumor yang terjadi bahwa COVID itu begitu menakutkan, itu sempat menghantam kami ketika suami saya terlebih dahulu mendapatkan penyakit COVID. Itu kegentaran yang sama yang terjadi di luar sana itu terjadi juga di tengah-tengah keluarga kami. Wah, suami saya punya bawaan penyakit komorbid ya. Dia punya latar belakang bronkitis dan cenderung kalau kena dingin itu biasanya jauh lebih tinggi batuknya, dan kena sakit COVID-19, saudara. Itu membuat kami berpikir mungkin bisa saja terjadi hal yang sama akan terjadi, yaitu ya dampak COVID-19 seperti apa sih, saudara? Kita tahu menuju pada kematian, dan kegentaran itu terjadi khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Namun satu hal yang saya percaya, saya melihat dengan mata, baik mata jasmani maupun dengan mata iman. Secara mata jasmani saya melihat bahwa keadaan kami baik-baik saja. COVID-19 itu memang mengguncang kesehatan, tetapi kami baik-baik saja. Dan saya percaya, saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang dapat diandalkan. Sekalipun kami juga ditekan dengan sakit penyakit, goncangan yang terjadi, tapi saya percaya Tuhan kami hebat. Singkat cerita, saya memperlakukan penyakit ini sebagaimana penyakit biasa. Dan puji Tuhan, ketika kami bergerak dengan penuh iman, kami beraktivitas seperti biasa, dan kami tidak izinkan roh ketakutan itu menguasai kehidupan kami dapat survive, saudara. Dan akhirnya kami dapat melewati satu rumah kami, mengisolasi mandiri, saya, mama saya dan putri saya juga suami saya. Dan singkat cerita, akhirnya kami bisa keluar dari zona sakit tersebut dan kemudian suami saya sembuh. Di tahun 2021, di bulan Agustus, mama mertua saya mendapat goncangan yang sama, yaitu penyakit COVID-19. Dan saudara, karena beliau usianya sudah 70 tahun, dia tidak bisa survive, akhirnya dia meninggal. Dan dalam keadaan ini kami hanya bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, goncangan yang Engkau izinkan terjadi tidak akan menggoncang iman kami kepadamu. Dan saudara, pandemi COVID-19 itu membuat banyak aspek kehidupan kami. Bahkan usaha kami sempat terganggu oleh karena pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah karena goncangan-goncangan yang terjadi itu akan membuat iman kita itu juga goyah, saudara? Satu hal yang kabar baik yang saya mau katakan pada hari ini, bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 22 hingga ayat 29 berkata, tetapi kami sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kita datang kepada kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Yang pertama, saudara, kita berpegang kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Siapa itu Habel? Saudara, dia adalah anak Adam dan Hawa. Kain dan Habel, ketika Kain membunuh Habel, darah Habel itu hidup dan memanggil Tuhan untuk meminta keadilan kepada Tuhan. Saudara, darah Habel itu berbicara sangat kuat
dan darah Yesus lebih kuat dari darah Habel. Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Pertama, Yesus pengantara perjanjian baru, yang kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, berbicara tentang darah, berbicara tentang nyawa, dan Yesus adalah pengantara perjanjian baru yang dapat kita andalkan. Yesus memberikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perjanjian dengan Tuhan adalah perjanjian yang kekal. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang pertama, Yesus adalah jaminan. Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita adalah jaminan kekal di dalam kehidupan kita. Dia pengantara perjanjian baru kepada darah yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Itu sebabnya yang pertama, bahwa kita tidak berpegang kepada jaminan yang sia-sia. Kalau engkau berpegang kepada jaminan sosial yang ada di dunia ini, sifatnya sementara dan sifatnya hanya mengcover hal-hal yang dia bisa lakukan. Tetapi darah Yesus mengcover dan menjamin kita, dan jaminan yang dia berikan, dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa dia memberikan Roh Kudus sebagai jaminan, materai, selama kita belum menerima sepenuhnya yang ada di dunia ini. Roh Kudus sebagai materai. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita tidak berpegang kepada Roh Kudus sebagai jaminan di dalam kehidupan kita, saudara, sia-sia kita hidup dengan iman, saudara. Jadi yang pertama, Yesus merupakan pengantara perjanjian baru. Dan hari ini kalau engkau berkata bahwa segala sesuatu dalam kehidupanmu sementara digoncangkan, hanya ada satu nama yang memberikan jaminan kekal di dalam kehidupan kita. Tidak ada nama lain yang diberikan. Nama Yesus adalah menara yang kuat, kesanalah engkau berlari dan diselamatkan. Yang pertama, berpegang kepada Yesus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan katakan bahwa perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Saudara, jagalah supaya kita jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman di Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi mengacu pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pandemi COVID itu mengguncangkan banyak hal. Terjadi kematian dan terjadi beberapa situasi, saudara. Oleh karena pandemi terjadi new normal, kehidupan new normal. Kita menjadi terbiasa dengan masker, kita menjadi terbiasa dengan kehidupan yang mengasingkan diri di rumah. Kita memiliki gaya hidup yang baru karena segala sesuatu sedang digoncangkan. Dan pada puncaknya terjadi perubahan di dalam iklim ekonomi yang ada. Dan selanjutnya goncangan yang paling besar kedua di tahun 2020 sampai 2022, puncaknya ada di 2021, 2022, yaitu peperangan antara Rusia dan Ukraina. Peperangan antara Rusia dan Ukraina itu begitu menggoncang sehingga keadaan ekonomi, khususnya BBM, yang berdampak kepada seluruh aspek perekonomian bangsa. Bahkan ada banyak bangsa-bangsa yang mengalami kolaps dan kebangkrutan, saudara. Jadi segala sesuatu sedang digoncangkan, khususnya ekonomi, saudara. Saya mau katakan bahwa kabar hari ini, kalau ekonomimu terganggu, terguncang, seluruh aspek kehidupanmu pasti akan terguncang. Betul kan, saudara? Ketika ekonomi kita terganggu, maka kehidupan kita semuanya mengalami goncangan. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan ada tujuannya, saudara. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan oleh manusia, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Dan kita tahu ketika kita tidak berpegang pada kehidupan, ketika kita tidak bisa berpegang pada kesehatan, kita tidak bisa berpegang kepada uang, kita tidak bisa berpegang kepada janji-janji kampanye manusia, kita tidak bisa berpegang kepada keadaan yang stabil. Saudara, ada satu kerajaan yang bisa kita andalkan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau hari ini engkau masih tidak memiliki
memiliki keyakinan iman harus berpegang kepada siapa. Saya mau katakan saudara, ekonomi akan digoncangkan. Bahkan negara-negara adidaya ekonominya juga digoncangkan. Bahkan saudara, orang-orang kaya yang terbesar dalam satu ketika, di dalam hitungan waktu beberapa hari saja, kekayaan mereka yang triliunan itu turun ratusan triliun hanya gara-gara persoalan ekonomi. Jadi saudara, kalau hari ini engkau punya hanya sedikit uang di tabungan saja, jangan kita berpikir bahwa kita itu akan baik-baik saja. Kita tidak bisa berpegang kepada tabungan yang kita punya atau harta atau tanah yang kita miliki yang sewaktu-waktu bisa kita jual. Kita harus berpegang dan kita harus memilih kepada siapa kita beribadah. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat 22, kamu datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi saudara, berpeganglah kepada apa yang tidak tergoncangkan. Dan yang ketiga, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya marilah kita bersyukur. Dan herannya saudara, Tuhan tidak memberikan jalan keluar yang lain. Tuhan tidak katakan, oh datang kepada bank dan lalu engkau membuat kredit di sana, lalu engkau membuat pinjaman yang besar sehingga hidupmu akan memiliki jaminan kekal. Saudara, Tuhan katakan kalau engkau mau bahwa dalam segala goncangan, segala sesuatu yang sedang terjadi, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ajakan Tuhan adalah mari kita mengucap syukur. Saudara, bagaimana mungkin ketika segala sesuatu yang digoncangkan, panggilan yang Tuhan beri, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur. Dan yang berikutnya, beribadah kepada Allah. Bukan beribadah yang biasa-biasa, tetapi menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Allah yang berkenan kepadanya itu dengan hormat dan takut. Jadi kalau hari ini engkau ibadahmu hanya biasa-biasa saja, kalau hari ini ibadahmu hanya sekedar pergi pagi hari Minggu lalu pulang sore dan selanjutnya engkau beraktivitas secara biasa-biasa saja, saya pastikan bahwa keadaan kita tidak akan aman karena kita beribadah hanya biasa-biasa dan rutinitas. Beribadah yang sesungguhnya dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah tetap bersyukur dalam segala hal dan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kalau kita berada dengan presiden, dengan bupati saja, kita segan, kita hormat dan takut. Dengan pemimpin saja di kantor kita hormat dan takut. Tetapi kenapa kepada Tuhan kita tidak takut? Saudara, firman Tuhan katakan, iblis saja percaya kepada Yesus dan gemetar. Orang percaya kalau hanya sekedar percaya saja, kalah dong sama iblis karena iblis gemetar. Itu sebabnya saudara, kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ia adalah Allah kita yang menghanguskan, adalah api yang menghanguskan. Saudara yang diberkati, mari kita satu di dalam doa. Kita harus sungguh-sungguh beribadah menurut cara yang hormat dan takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kami ada tinggal tetap di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan kami berpegang kepada Yesus Kristus yang darahnya berbicara jauh lebih kuat daripada darah Habel. Kami berpegang kepada janji Tuhan bukan kepada janji manusia. Oleh sebab itu, perubahan yang harus kami lakukan adalah berpegang pada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dan senantiasa mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Artinya engkau menerima kami, persembahan kami seperti engkau menerima Daud, demikian engkau menerima kehidupan ibadah orang yang berkenan dengan cara hormat dan takut. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita dengan penuh ucapan syukur. Amin.